Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'du, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Bapak pimpinan sekolah kita yang kita muliakan, Bapak imam jemaah kita pada hari ini, pada jemaah Tarwih yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak kami yang kami sayangi. Kita sudah alhamdulillah pada hari ini sudah dapat melaksanakan ibadah wajib ini, mana kita telah melaksanakan puasa Ramadan pada hari yang pertama. Alhamdulillah satu kali tarawih dan satu hari puasa telah kita laksanakan dengan amalan-amalan yang ada pada siang harinya dan amalan-amalan yaum, amalan malam. Artinya kita sudah berusaha untuk memenuhinya berapa yang bisa kita dapat laksanakan. Tentu kita ingin ke depannya semakin banyak amalan-amalan yang dapat kita laksanakan. Jadi Ramadan ini kita obatnya seperti makan tebu ini. Kalau makan tebu, apanya yang dimakan dulu? Pangkalnya atau ujungnya? Supaya terasa nikmatnya makan tebu, kita makan tebu itu dari ujungnya. Ya, dari ujungnya yang ambar, terus ke yang manis lagi, yang manis sampai ke pangkal yang manisnya. Itu nampaknya kondisi yang ada pada bulan Ramadan itu. Semakin ke ujung, semakin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan maghfirah. Bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai landasan dari puasa Ramadan itu kita sudah dapat semuanya itu pada surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan ini kepada orang yang beriman, bukan ya ayuhan nas, bukan kepada seluruh manusia. Ini masih dibatas oleh Allah bahwa karena mungkin beratnya puasa ini, bukan seruan itu kepada orang yang beriman. Ya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan pada akhirnya pada ujungnya itu adalah semoga kita mendapatkan derajat ketakwa. Saya pikir kita semua ini berharap pada akhir Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah, ampunan, rahmat, kemudian barokah di dalamnya, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan predikat takwa itu. Predikat takwa itu adalah satu kebiasaan yang melekat pada diri kita selama Ramadan, dan insyaallah tidak akan lepas lagi setelah Ramadan sampai akhir hayat kita insyaallah. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin yang berbahagia, sebagai judul ceramah kita pada hari ini adalah malam ini adalah meninjau nilai ibadah. Meninjau nilai ibadah menurut tempat, waktu dan jenisnya. Menilai ibadah menurut tempat, waktu dan jenisnya. Mengapa kita pilih ini? Mudah-mudahan ada beberapa ibadah yang nanti yang biasa kita laksanakan dapat kita pertahankan selama Ramadan ini. Tentunya kita, apalagi
apalagi terutama kita yang semakin tua ini ya Pak, kita milih-milih kalau dapat ibadah yang ringan banyak pahalanya ya Pak. Kalau yang muda mungkin masih kuat, tapi kalau yang sudah tua-tua ini umur 20 tahun di atas ini, kalau dapat ibadahnya yang ringan, yang sederhana, tapi berat dalam timbangannya Pak Haji. Ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Ringan dalam melaksanakan, banyak pahalanya. Jadi yang pertama, nilai ibadah itu tergantung kepada tempat ibadah. Di mana kita melaksanakan ibadah itu. Sebagai contoh yang pertama adalah sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat jika dibandingkan sholat di masjid manapun di dunia ini. Itu tempatnya. Sholat satu rakaat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100.000 dibandingkan di masjid lain yang berada di permukaan bumi. Siapa yang tidak bekerja di sana? 100.000 kali itu kalau kita kali-kalikan dengan umur kita 70 kali 350 hari 1 tahun kali umpamanya 30 tahun yang wajib sholat, mungkin hampir-hampir pasti dia Pak. Iya. Ya. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Jika sholat di Masjid Aqsa itu adalah 500 kali lipat. Yang ada di dalam surat Al-Baqarah di bagian ujungnya, ayatnya saya buka tadi. Jika kamu masuk ke gerbang Masjid Aqsa itu, maka tundukkanlah kepadamu, membungkuk. Masuk gerbangnya itu membungkuklah kamu dan ucapkan doa mohon ampunlah kepada Allah, maka niscaya dosamu yang telah lalu akan diampuni. Itu ada khususnya di Masjid Aqsa Palestina itu. Tapi sekarang nggak payah masjidnya karena dia sedang komunikasi. Saya tidak ingat lagi apa ayatnya, tapi nanti dari surat Al-Baqarah itu dijelaskan kalau kamu memasuki Masjid Aqsa Palestina itu, maka masuk dan menunduklah. Ini sebenarnya hadiah ini diberikan kepada Bani Israel, umat Nabi Musa. Tapi itu kan sudah berlaku pada umat sesudahnya. Tuh, tempat juga kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ini sholat berjamaah di masjid pada awal waktu itu 27 kali lipat. Itu juga menandakan tempat ini menentukan, walaupun ada di rumah kita dikhususkan untuk tempat ibadah, tapi tidak bernilai 27. Tapi berjamaah di masjid pada awal waktu itu diutamakan di sana. Walaupun mungkin waktunya ini kan relatif waktu ini ya. Waktunya adalah suatu pergeseran waktu sesaja di sini mungkin dia relatif gitu. Tapi terkadang kita ini hadis Rasulullah ini yang menyatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu 30 kali lipat itu terkadang kita menganggap ini sepele, maka agak enggan untuk berjamaah di masjid. Ya kalaulah 1.001 derajat ya 27.000 kan sedikit itu. Tapi kalau itu tidak ternilai, kita tidak bisa memberikan ukuran. Tapi yang ada adalah ukurannya kepada orang yang ikut menyolatkan jenazah. Itu yang ada ukurannya dalam hadis Rasulullah. Barang siapa yang ikut melaksanakan sholat jenazah, maka diberikan pahala kepadanya sebesar 1 qirot. Ya Rasulullah, berapa besarnya yang 1 qirot itu? Kata Rasulullah adalah sebesar Uhud. Itu sholat sunat fardu kifayah. Belum lagi sholat wajib. Sudah 1 qirot jika kita ikut melaksanakan sholat jenazah. Apalagi sholat wajib ini. Saya ingin himbau kepada kita, mari bersama-sama tentunya juga
saya tunjukkan juga kepada saya ya Pak, supaya sama tetap kita teguh dalam melaksanakan sholat jemaah. Tentu terutama adalah kepada kaum bapak. Kalau zaman Rasulullah, begitu pentingnya sholat berjamaah ini. Kalaulah tidak saya kasihan kepada istri-istri mereka dan anak-anak mereka, akan saya bakar rumahnya. Keras itu. Kalau tidaklah saya kasihan kepada istri-istri mereka dan anak mereka, akan saya bakar rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah di masjid itu. Jauh Pak, jauh, masjid itu jauh. Walaupun mungkin hanya beberapa langkah dari rumah, tapi jauh itu, payah itu. Kami sering berbincang-bincang dengan Pak Kepala ya, Pak Haji, untuk menambah satu orang jemaah yang militan maksudnya ini bukan militan aktif gitu lah, aktif ke masjid itu 1 tahun menambah 1 itu payah itu. Begitu beratnya untuk berjemaah itu. Yang militan maksud saya itu tetap jemaah tetap. Payah itu. Kebiasaannya untuk jemaah ini kalau ada waktu luang dia ke masjid. Tapi pada kondisi hujan, kondisi kurang enak badan bukan sakit. Kalau sakit sudah ada ujung. Tidak berani lagi, tidak kuat lagi. Tapi tadi itu fadilahnya adalah masalah tempat. Sini tempatnya masjid ini. Tuh banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang nilainya tinggi karena tempat melaksanakannya itu. Yang kedua masalah waktu. Terutama salat itu sudah dipaskan waktunya. Kemudian juga puasa. Di dalam puasa ini sudah dijelaskan dan sering disampaikan oleh Ustaz bahwasanya ada suatu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Masalah waktu itu. Khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya Lailatul Qadar itu konon apanya itu penjelasannya itu hanya sesaat ya Pak, sesaatnya, tapi tidak begitu banyak penjelasan tentang itu bagaimana perasaan orang yang menerimanya. Tetapi ada yang saya baca, dia merasa pada saat itu dia merasa dekat dengan Allah SWT. Apakah dengan mencucurkan air mata, apakah hatinya terasa bahagia, atau pokoknya dia merasa dekat sebagai ciri-cirinya. Dan ada yang menjelaskan di keterangan lain bahwa besok harinya, hari ini cahaya matahari itu agak seperti redup-redup tanggung, tidak cas gitu. Ada yang juga menjelaskan mungkin ada jenis sepertinya angin sepoi-sepoi juga datang pada malam itu. Yang datangnya pada malam-malam ganjil setelah pertengahan ke atas. Itu makanya para imam dalam membaca ayatnya pada ayat itu ayat yang berkaitan dengan Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lalu tentunya kita akan bagaimana berusaha supaya bisa mendapatkan itu. Itu yang saya katakan. Kalau dapat itu tadi ternyata lebih tua dari dapat. Dapat itu 1 kali dalam seumur hidup sama dengan 1000 bulan itu 83 tahun itu. Tapi payah kita. Kalau kita dulu cerita itu, makanya Rasulullah pada 10 hari terakhir di Ramadan itu ikhtikaf. Rasulullah itu yang sudah sempurna, yang paling sempurna di permukaan bumi ini.
berat memang. Ya, saudara adalah tadi waktunya. Juga waktunya, contohnya sholat Isra, ya, sholat matahari terbit itu 1 jam setelah subuh ditambah 1/4 jam. Ya, tambah 1/4 jam. Karena perkiraan kita bahwa 1 jam itu masih waktu subuh, masih ada orang yang sholat, dan 1/4 itu tidak boleh lagi sholat sampai betul-betul terbit matahari itu. Maka kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan setelah dia melaksanakan sholat subuh, iktikaf di masjid dengan beribadah di masjid, masalah tempat juga, masalah waktu juga, dan dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna. 2 kali sempurna disebutkan di sana. Tapi terkadang kita tidak begitu mengindahkan yang seperti itu. Ya. Kemudian masalah waktu tadi. Waktu-waktu lain juga. Waktu-waktu lain. Kira-kira apalagi contohnya yang menyangkut dengan waktu ini? Masalah tahajud ya. Tahajud pada awalnya tahajud ini kan diwajibkan ini pada awalnya, tetapi setelah belakangan mungkin Rasulullah menganggap menjadi memberatkan kepada umatnya, maka itu tidak merupakan wajib. Berarti itu penting tahajud. Dan Rasulullah SAW pada itu tadi masalah waktu ya. Kemudian masalah jenisnya. Jenisnya ini ada jenisnya yang membuat pahala itu tinggi. Contohnya itu zikir ya. Kemudian ibadah yang mengiringi sholat rawatib pada 10 rakaat yang muakkad, dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu ada 12 rakaat dan ada lagi 10 yang ghairu muakkadnya. Dan Rasulullah menyampaikan bahwasanya ada 3 amalan yang sampai dia wafat tidak pernah ditinggalkannya. Amalannya sederhana. Sholat duha, sholat witir, dan puasa 3 hari di pertengahan bulan. Namanya puasa Yaumul Bid. Tidak ditinggalkannya. Berarti tiap hari beliau itu sholat 2, dan tiap hari dia sholat witir. Itu jenisnya juga membuat tingginya nilai ibadah itu. Abu Bakar Siddiq, karena dia orang yang cukup hati-hati dalam ibadah, dia sengaja sholat witirnya sesudah melaksanakan mau tidur gitu. Setelah Isya, waktu witir itu tidak ada. Sudah Isya sampai sholat subuh. Tapi yang Umar bin Khattab, karena dia kuat, dia selalu melaksanakan witir itu setelah sholat tahajud. Tapi Abu Bakar takut manakala nanti tidak terbangun, maka tinggal witirnya. Karena pentingnya melaksanakan witir itu. Witir kita sudah paham adalah sholat yang rakaatnya ganjil 1, 3, 5, 7, 11, 9 dan seterusnya. Ya, kemudian duha. Berarti kalau Rasulullah menyampaikan itu setiap dia dalam selama hidupnya, berarti dalam perjalanan pun itu tidak ditinggalkan. Kemudian puasa Yaumul Bid, ini puasa di pertengahan bulan selama 3 hari pada pertengahan bulan. Katanya siapa yang melaksanakan terus-menerus puasa Yaumul Bid ini 3 hari pertengahan bulan, maka sama nilai dengan puasa 1 tahun. Ternyata kali-kalinya begini setelah kita hitung. Sama dengan puasa wajib ini kan sama puasa 1 tahun ya. 3
30 hari kali 10 melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini nilainya paling rendah 10 kali lipat. 30 kali 10 300 tambah puasa 6 hari kali 10 karena 60 tuh. Jadi 360 hari. Siapa yang melaksanakan puasa Yaumil Bid itu sepanjang tahun, maksudnya 12 bulan itu, maka sama dengan puasa 1 tahun. Ternyata kali-kalinya begitu juga. 3 kali 12 36 kali 10 360 hari. Jadi perkaliannya 1 kali 10. Jadi jenisnya tadi tempatnya, waktunya dan jenisnya. Tapi apa yang perlu kita ingat, kita perlu ada satu ibadah khusus yang menjadi diri kita. Ya betul. Ada suatu ibadah yang menjadi diri kita. Saya dengar dua ulama besar dari Kalimantan, Bu Syekh. Ya. Walaupun kamu berat, walaupun hatimu tidak menyatu, tapi ucapkan juga la ilaha illallah. Walaupun kondisi berat menangkannya, walaupun hati kita tidak menyatu dengan yang kita sebutkan, tapi ucapkan juga lah, minimal anggota badan mulutmu itu masih tetap mengingat Allah dalam saya lihat dulu Pak, luar biasa. Ucapkan juga la ilaha illallah itu walaupun hatimu berat, walaupun hatimu masih berjalan-jalan itu tidak khusyuk, tapi minimal satu anggota badanmu masih tetap mengingat Allah. Saya baca di dalam keterangan kitab bahwasanya siapa yang melaksanakan ibadah yang rutin menjadi wirid, sebenarnya wirid ini kan kalau tinggal satu kali bersedih kita ini ya Pak, awalnya mengaji tiap malam 2 lembar, lalu satu saat karena sesuatu kejadian tidak mampu kita melaksanakannya, mau menangis kita jika wirid itu tertinggal. Kalau Nabi Sulaiman dulu karena tertinggal wiridnya gara-gara menonton pertunjukan kuda perangnya yang bagus-bagus, karena dia tertinggal wiridnya, dia menyesal, dia sembelih semua kudanya, kuda perang yang bagus-bagus itu. Dan gara-gara itulah katanya mengakibatkan wiridnya tidak terlaksana. Ya. Jadi sebagai apa nih, bukan nasihat ya, tetapi suatu himbauan. Ya, kalau nasihat ini tidak mungkin. Saya tahu bahwa dari Jumat ini banyak yang taat yang hadir ini. Sebenarnya saya menceritakan pahala tadi, masalah imbalan yang diberikan Allah, tetapi sudah dijelaskan juga sampai berbuat baik. Wa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kan sudah dijadikan imbalan itu. Tapi pada tatanan, pada level seperti saya ini Pak. Tapi ada mungkin dari rumah jadi tidak sudah mempasrahkan diri, tidak lagi memandang pahala atau imbalan, atau tidak lagi karena takut kepada neraka dan harap kepada surga. Itu level tinggi, level aulia. Tapi pada level seperti saya ini masih berhitung-hitung pahalanya bagaimana, upahnya dari Allah bagaimana. Tapi perlu kita batasi, jangan melaksanakan ibadah itu karena mengharap balasan di dunia ini. Tetapi kita berharap tentunya balasan itu nanti ditemukan di akhirat. Jadi adalah hendaknya suatu ibadah yang melekat, yang menjadi wirid, dijelaskan di dalam buku, ada petunjuk wirid namanya, ada buku tuntunan wirid. Siapa yang mengamalkan sesuatu ibadah dan dia wiridkan, maka tatkala dia nanti sakit tidak bisa melaksanakannya lagi, maka wirid itu masih tetap berjalan pahalanya sampai dia tidak ada lagi. Luar biasa dia. Kita pasti ketemu dengan kondisi itu, pasti ketemu dengan tidak sadar diri, mungkin di ujung akhir hayat atau di waktu-waktu lain. Setidaknya kan mungkin kalau pergi ke rumah
orang sakit dibius dia Pak, tidak sadar itu kan. Tapi itu orang yang melaksanakan wirid yang rutin berkepanjangan itu, maka pahalanya akan mengalir tatkala pun dia tidak habis waktunya. Walaupun kita tidak lagi bisa berucap, tidak bisa lagi mengerjakannya, tetapi pahalanya berjalan hidup. Karena uzurnya karena kita tidak mampu, bukan karena tidak mau, tetapi tidak mampu. Jadi bagi yang sudah ada wiridnya, supaya kita pegang teguh. Apa kata Rasulullah? Jika kamu sudah melaksanakan sesuatu ibadah dengan tekun, maka gigitlah dengan gerahammu. Jangan dengan gigi seri supaya tidak lepas. Gigit dengan geraham-gerahmu supaya kuat dan jangan lepaskan lagi. Ini pesan Rasulullah. Kalau sudah ada Bapak Ibu ibadah kita yang sudah rutin, maka gigitlah dengan gigi geraham-mu supaya tidak lepas lagi. Artinya menjadi wirid bagi kita sampai pada akhir hayat kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya tadi, nilai ibadah itu tergantung kepada, sangat ditentukan kepada apa tadi, tempatnya di mana dilaksanakan, waktunya apa, kemudian jenisnya apa. La ilaha illallah itu siapa saja yang menyebutkan itu pada akhir hayatnya dijamin masuk surga. Nah, jadi itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan untuk mengisi buku kultum anak kita, kemudian juga menjadi iktibar bagi kita. Tapi walaupun sederhana, saya berharap jangan lagi ditinggalkan dirinya ya Bu ya. Bu, ya Bu, satu macam pegang, apakah mengaji, apakah sholat duha, atau sholat zikir, atau rawatib, atau jemaah, atau sedekah, apalagi banyak tuh. Atau mengunjungi tamu, atau menyambung silaturahmi. Ada tuh yang tiap hari dia pergi ke rumah tetangga. Karena ini sunnahnya mengunjungi tetangga tadi bermacam-macam. Kita pilihlah yang penting. Tetapi ini suatu ibadah yang ringan, tetapi pahalanya luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.